Tuhan, wakil Tuhan, dan Allah akhir salam, pondok pesantren Darussalam. Kami selaku panitia acara mengucapkan atas segala kesalahan. Saya mau cerita kepada adik-adik santri bagaimana Allah create manusia itu. Menurut manusia itu mungkin kekurangan, tapi nggak ada yang sia-sia. Ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia, termasuk yang mungkin menurut manusia itu kekurangan, tapi ketika dimaksimalkan itu adalah sebuah potensi. Yang tadi kita contohkan, mungkin matanya di Aryani tidak bisa melihat, tapi ternyata Allah berikan multi talent. Tidak hanya bisa nyanyi, tapi juga membuat lagu. Saya mau cerita, saya dulu sanawiyah dan aliyah, pondok pesantren saya di Lampung. Kebetulan saya Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Saya keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari Ponorogo, walinya Ponorogo. Saya keturunan nomor 9. Mbah saya itu kaya 7 turunan, tapi saya kiri. Kenapa? Keturunan nomor 9. Sudah habis, Pak. Saya keturunan ke-9. Mbahnya Ponorogo lahir di Lampung. Miftah punya bapak Kiai Muhammad Muradi, punya bapak Kiai Muhammad Boniran, punya bapak Kiai Muhammad Usman, punya bapak Jalal Iman, punya bapak Karyonawi, punya orang tua Kiai Madarum, punya orang tua namanya Kiai Ilyas, punya orang tua namanya Muhammad Besari, makamnya di Ponorogo. Kalau diurutkan lagi sampai nomor 18 saya masih hafal. Muhammad Besari punya bapak Anom Besari, makamnya di Caruban Madiun. Anom Besari punya bapak Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Raden Demang. Raden Demang punya bapak namanya Pangeran Demang. Pangeran Demang punya bapak namanya Panembahan Wirasmoro, punya bapak Susuhunan Praworo, punya bapak Sultan Trenggono, punya bapak Raden Patah, punya bapak Prabu Brawijaya. Jadi saya urutan ke-18 dari Mbah Prabu Brawijaya. Itulah kenapa kok saya ganteng dibandingkan Pak Wagub. Kalau Pak Wagub ini orang Madiun, salah-salah ngedeni, Madiun jadi ngedeni. Soalnya goblok menek kere. Saya itu sensitif Pak Wagub kalau soal sound system, karena setiap hari ketemu mic bisa 5-4 kali. Sorry, dia viral. Kreatif NO itu membuat daftar siapakah Kiai NO yang paling banyak followernya. Nomor 1 pada kejawer. Makanya hari ini anak-anak Ansor itu anak-anak pesantren harus tahu Pak perkembangan teknologi. Pak polisi punya pistol, 1 peluru hanya bisa nembus 1 kepala. Tapi postinganmu di medsos, 1 postingan bisa nembak jutaan kepala. Saya komentar terhadap selebgram yang makan babi menggunakan Bismillahirrahmanirrahim, Lina Mukharjingan. Saya komentari Pak, saya komentar cukup 1,5 menit. Dalam waktu sehari ditonton 2 juta kali. Betapa hebatnya postingan itu. Ceramah saya di gereja tahun 2021 diposting sama Deddy Corbuzier, sahabat saya. Dalam waktu sehari ditonton 7 juta kali. Coba kalau yang posting Pak Wagub, saya nonton 5. Makanya adik-adik mohon maaf, kamu punya HP tolong dimaksimalkan untuk dakwah. Posting yang bagus-bagus, jangan yang dilihat malah yang enggak-enggak. Jangan yang dilihat konten-konten yang tidak bermanfaat. Tapi apa? Postinglah yang penting, jangan penting posting. Nah, saya mau cerita tadi.
Saya di pondok 40 santri satu kelas, 39 santri KBM seperti yang lain, kegiatan belajar mengajar. Ngaji ya ngaji, sekolah ya sekolah, salaf ya salaf, hafalan ya hafalan. Ada satu santri yang sama gurunya tidak pernah disuruh masuk kelas, tapi disuruh masuk kandang, karena kiainya punya 10.000 ayam telur. Pekerjaannya apa? Pagi ngasih makan ayam, siang ngasih makan ayam, sore ambil telur ayam atau nimpal telek ayam. Siapakah satu santri itu? Miftah Maulana Habibur Rahman. Yang lain ngaji Pak, saya enggak. Yang lain ngaji Bidayatul Hidayah, saya cuma mendengarkan dari jauh. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa budan. Membaca muqaddimah bidayah itu saya mendengarkan dari jauh. Sahabat saya 39 ngaji kitab bidayah, mohon maaf, ngaji kitab hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya hanya melihat dari jauh. Saya waktu itu ngiri sama kiai saya, sama teman-teman yang lain. Saya dengarkan dari balik tembok, saya diusir. Udah, tugas kamu nggak di sini, kamu di kandang. Udah, kamu nggak usah di sini, kamu ngisi jeding. Pak Kiai mau mandi. Sudah, itu ada tamu, kamu buatkan kopi dan seterusnya. Saya waktu itu batin, kenapa kok ada diskriminasi antara yang lain dengan saya? Tapi saya orang yang percaya dengan tabaruk, ngalah berkah. Kalau ini dawuh dari kiai, pasti berkah. Sampai saya mau berangkat kuliah di Jogja, saya pamit sama kiai saya. Kiai saya bilang begini, saya ngerti kamu iri sama teman yang lain. Yang perlu kamu pahami satu, yen wancine iso, kue sesuk mesti iso. Dan Anda tahu, saya dulu tidak pernah diajari kiai saya ngaji hikam. Orang yang pertama kali belajar ngaji hikam kepada saya siapa? Dalang almarhum Ki Antus Susmono, Bupati Tegal. Dalang paling terkenal, dalang paling kaya, ketua Banser Tegal. Dia yang pertama kali ngaji ke saya. Datang ke saya waktu itu saya belum punya pondok. Ki Antus bilang, Gus, kulo pengen ngaji hikam. Saya bilang, saya sama kiai saya nggak diajari hikam. Kiai saya telepon, Le, gue saiki ngaji hikam. Alhamdulillah, walaupun nggak fase-fase banget, akhirnya saya bisa ngajari Entus. Bahkan saya banyak makalah-makalah di hikam saya hafal. Contoh, manusia yang repot dengan kehidupannya. Ibnu Athaillah katakan di dalam hikam, arih nafsaka minat takdir. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Hidup itu nggak usah kebanyakan ngatur, karena hidup itu sudah ada yang ngatur. Manusia sak madya ngikuti aturan. Orang banyak mencari harta dunia, bingung dengan maisahnya. Di situ cukup Ibnu Athaillah katakan, ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alantimasil basiroti minka. Maksud saya apa? Keberkahan dari guru itu nyata. Maka adik yang baru wisuda saya bilang, setinggi apapun ilmumu, sebanyak apapun yang kamu miliki, tidak akan ada artinya bila kamu tidak mendapatkan ridho dari gurumu. Hei santri, rungokno kupingmu. Gak ada manfaatnya. Ya mungkin soalnya kira ilmu ini mergo tukang soalnya gak dapat berkah dari guru mungkin. Kan aku capek.